Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar karier Presiden Jokowi itu luar biasa. Dari wali kota Solo, akhirnya meningkat, next level, dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Belum selesai dia mencalonkan diri menjadi Presiden RI, dan dia menjadi presiden yang baik. Bahkan ini sudah 2 periode. Saya mau berkata bahwa Jokowi seorang pribadi yang memiliki next level. Dia meningkat dari bawah, menengah, bahkan sampai saat ini dia mencapai puncak karirnya menjadi presiden RI. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul next level atau meningkat. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya melihat ada kata sulung. Sulung itu artinya pertama, utama, dan dia memiliki posisi yang mulia. Lalu kemudian di situ dikatakan supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi sesuatu yang utama, yang pertama. Itu bukan suatu hal yang mudah. Perlu perjuangan, perlu doa. Jadi kalau kita mau naik pangkat, kalau kita mau menjadi orang yang lebih meningkat, tidak statis, tidak berjalan di tempat, tetapi karier kita maju, kita menjadi orang yang beriman yang next level, meningkat kualitas iman kita, meningkat karakter kita, meningkat pelayanan kita. Bagaimana Anda dan saya bisa next level, supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku dan ditolak oleh Allah. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang naik tingkat atau next level? Prinsip yang pertama yang ingin firman Tuhan katakan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Kata janganlah sesat dalam bahasa aslinya diterjemahkan janganlah kamu tertipu. Nah, konteks di atasnya itu berkaitan dengan pencobaan, dan pencobaan yang sudah matang akhirnya menghasilkan dosa. Nah, kata sesat, orang yang sesat hidupnya atau orang yang sesat jalannya itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan akhir atau finish. Kenapa? Karena sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya melihat prinsip yang pertama, Anda bisa next level dalam karier, Anda bisa next level dalam iman, Anda bisa next level dalam pelayanan. Yang pertama, yang pertama adalah mengatasi dosa. Kita melihat, mendengar banyak menteri berjatuhan, direktur berjatuhan, perdana menteri bahkan presiden berjatuhan. Saya mau berkata, itu bukan karena dia kurang pandai, bukan karena kurang kaya, bukan karena kurang hal-hal yang baik, tetapi karena dosa. Jadi jangan berharap, jangan pernah bermimpi Anda bisa next level kalau Anda masih hidup dalam dosa. Dosa menghalangi doa, dosa menghalangi karier. Kita melihat banyak orang berjatuhan oleh karena dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, apa perbedaan Saul dengan Daud? Ketika Saul jatuh dalam dosa, dia selalu ngeles, selalu cari alasan, menutupi kesalahannya. Berbeda dengan Daud, ketika dia ditegur berdosa, maka dia, ya saya salah, dan dia mengaku dan bertobat walaupun ada konsekuensi. Mengapa Saul ditolak menjadi raja? Bukan karena dia kurang kaya, bukan karena dia kurang hebat, bukan karena dia kurang ganteng, tetapi sekali lagi karena dosa. Dia menyembunyikan persembahan yang dikhususkan untuk Allah.
Karena dosa dia ditolak. Dia tidak menjadi next level, dia tidak lagi menjadi besar, bukan karena dia kurang pandai, bukan karena dia kurang hebat, tetapi oleh karena dosa. Jadi yang menghalangi Anda tidak next level, Anda tidak naik dalam kualitas iman, dalam karakter, dalam karier. Prinsip yang pertama, itu oleh karena dosa. Jadi kalau Anda dan saya ingin next level, maka M yang pertama, mengatasi dosa. Menyelesaikan dosa. Bukan berarti kita tidak pernah bersalah, bukan berarti kita tidak pernah berdosa. Ya, selesaikan itu. Akui dan bertobat. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya akan lebih disayangi daripada orang yang menyembunyikan kesalahan. Yakobus menuliskan kepada kita, kalau Anda ingin menjadi yang utama, kalau Anda ingin menjadi yang pertama, next level, tingkat tertentu, Anda menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang next level, diberkati, titik karier yang tinggi, dimulai dengan mengatasi dosa. Prinsip yang kedua yang ingin firman Tuhan katakan kepada kita, Anda bisa next level dalam hal apapun juga. Yang kedua di situ katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya melihat prinsip yang luar biasa. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. M yang kedua, Anda bisa next level, Anda bisa meningkat. M yang kedua, memiliki relasi dengan Allah. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Hidup kita tergantung mutlak oleh karena anugerah. Hidup kita tergantung pemberian dari Allah. Kalau kita sehat, kalau kita hidup, kita punya ini, kita punya itu oleh karena diberi Allah, itu dianugerahkan oleh Allah. Karena itu milikilah relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Relasi yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan, doa, persekutuan, penyembahan, itu menunjukkan relasi yang intim. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, relasi yang intim bukan dilihat ketika orang sedang melayani, bukan ketika orang sedang berkhotbah, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan hubungan yang intim, doa, merenungkan firman Tuhan saat teduh, intim, dekat dengan Allah, mau dengar firman Allah. Bahkan orang lain mau katakan mau dengar suara Allah. Jadi prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan, Anda bisa next level kalau Anda memiliki relasi, hubungan, sang sumber berkat, sang sumber peningkatan, sang sumber kemuliaan, sang sumber kehidupan, sang sumber pertolongan, sang sumber kesembuhan. Itu Yesus. Kalau Anda tidak memiliki relasi yang baik, saya mau berkata nonsen, Anda bisa next level. Karena itu prinsip yang kedua. Anda bisa next level dalam karyamu apa saja, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu. Yang pertama ketika engkau mengatasi dosa, menyelesaikan dosa. Dan yang kedua, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Doa, puasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, pelayanan, ikut persekutuan. Kualitas inilah yang menentukan Anda berbuah atau tidak, Anda next level atau tidak, Anda meningkat atau turun, Anda berkembang ataupun Anda status. Itu ditentukan bagaimana Anda memiliki relasi, tetapi juga Anda harus mengatasi dosa. Dan yang ketiga yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Saya melihat prinsip yang ketiga. Anda bisa next level ketika memegang kebenaran firman Allah. Anda tidak mudah jatuh atau Anda tidak mudah dijatuhkan ketika hidup Anda benar.
perkataan Anda benar, karakter Anda benar, kejujuran Anda benar, keuangan Anda benar, penghasilan Anda benar. Ketika Anda benar dalam segala hal, tidak ada yang bisa dijatuhkan. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun juga. Kenapa? Karena dia benar. Dan Yesus akhirnya next level, dimuliakan oleh karena apa? Hidupnya benar, memegang firman Allah. Karena firman Tuhan berkata, aku melakukan kehendak Bapa. Kita melihat para nabi, para rasul, mengapa dia menjadi besar, mengapa dia next level. Orang yang sederhana, para nelayan, orang-orang yang tidak terkenal, akhirnya membungkamkan orang Farisi. Dia next level, dipakai Allah secara luar biasa. Kenapa? Karena dia memegang, mempercayai, melakukan firman Allah dalam hidupnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau seorang pendeta berkhotbah, jemaat akan tahu engkau diurapi Allah atau tidak, Allah hadir atau tidak. Seperti para pendengar waktu zamannya Yesus. Ketika Yesus berkhotbah, para pendengar berkata, dia berkhotbah, dia mengajar tidak seperti orang Farisi. Dapat dirasakan suasana hadirat Allah. Oleh karena apa? Saya pikir bukan karena dia kaya, tetapi oleh karena dia benar. Ada urapan Allah, ada relasi dengan Allah. Bahkan dia menjauhi dosa. Saya melihat prinsip yang ketiga. Anda bisa next level ketika Anda memegang teguh kebenaran. Seperti Daniel tidak kompromi. Akhirnya dia next level. Dia tidak kompromi masalah makanan. Dia tidak kompromi masalah penyembahan. Tetapi dia tetap memegang teguh kebenaran. Mentaati firman Allah. Tidak menyembah berhala. Akhirnya dia next level. Dia dipercaya lebih lagi. Bahkan kekuasaannya sangat tinggi di Babel. Kenapa? Oleh karena dia memegang firman Allah. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengatasi dosa, mengalahkan dosa, mengalahkan pencobaan, Anda akan dekat dengan peningkatan, next level. Anda akan naik tingkat, naik tangga kualitas. Ketika Anda berkualitas, engkau akan dicari orang. Kenapa kualitasmu meningkat? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kualitas iman kita akan menentukan kualitas hidup kita. Saya percaya hidupmu akan next level. Usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, engkau bisa next level. Yang pertama, engkau harus mengatasi dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, tidak hanya mengatasi dosa, tetapi milikilah relasi, hubungan yang intim. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan tahu apa yang harus ia kerjakan. Dan dia mencari umatnya atau hamba-hambanya yang memiliki relasi yang intim. Seperti Daniel intim, seperti para rasul intim. Dan yang ketiga, milikilah dan mau memegang firman kebenaran. Biar firman hidupmu menjadi next level, meningkat dalam kariermu dan pelayananmu.